أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Siapakah Khalid bin Walid? Beliau bernama Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umair bin Makhzum. Beliau dijuluki Saifullah atau pedang Allah. Ia seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan pemimpin pasukan yang selalu dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tak pernah terkalahkan, baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Ia memiliki ide-ide yang cemerlang, keperkasaan yang tiada tara, dan taktik yang jitu. Beliau termasuk salah seorang juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya adalah Abu Sulaiman. Ayahnya bergelar Abdus Syam. Beliau salah seorang hakim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Beliau juga salah seorang pemimpin terkemuka suku Quraisy. Kekayaan yang dimilikinya sangat banyak, sampai seluruh suku Quraisy mesti berkumpul untuk membungkus Ka'bah dengan kiswah, sementara ia cukup sendirian saja untuk melakukannya. Beliau termasuk orang yang mengharamkan khamar di masa jahiliyah. Beliau sempat bertemu dengan masa Islam pada saat berusia sangat lanjut. Akan tetapi, beliau memusuhi Islam dan menentang dakwah sampai beliau meninggal 3 bulan setelah hijrah. Ibunya bernama Asma atau yang dikenal dengan Lubabah kecil, yaitu putri Al-Haris bin Harb Al-Hilaliyah. Beliau adalah saudari Lubabah besar, istri Abbas ibnu Abdul Muthalib. Keduanya merupakan saudari Maimunah binti Al-Haris, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan pahlawan suku Quraisy. Beliau terjun dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Khalid bin Walid telah mengikuti berbagai peperangan. Tak sejengkal pun bagian tubuhnya melainkan terdapat cap syuhada atau bekas sasetan pedang atau tusukan tombak. Beliau pernah berkata, "Malam dikala aku dihadiahi seorang pengantin atau aku diberi kabar gembira dengan kelahiran anakku, tidaklah lebih aku sukai daripada malam yang sangat dingin dalam barisan pasukan kaum muhajirin. Di saat paginya, aku akan berhadapan dengan musuh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Makkah dalam rangkaian Umrah Qada. Ikut bersama Rasulullah Al-Walid bin Walid, saudara Khalid bin Walid yang telah lebih dahulu masuk Islam daripada Khalid. Walid mencari saudaranya Khalid, tetapi tidak menemukannya. Ia pun menulis sepucuk surat kepada saudaranya, di mana isi surat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, "Mana Khalid?" Lalu aku menjawab, "Semoga Allah memberinya hidayah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang seperti Khalid tidak mengenai Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain, bersama kaum muslimin tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Itulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saudaranya Khalid bin Walid, yaitu Walid bin Walid. Khalid bin Walid menerima surat dari saudaranya. Surat itu dibacanya dengan seksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama baru
yang setiap hari benderanya semakin naik dan berkibar. Cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Beliau berkata dalam hatinya, "Demi Allah, sesungguh jalan inilah yang kurus. Sesungguhnya yang dimaksud dia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar seorang Rasul. Sampai kapan, demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanmu." Pada malam itu, Khalid bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tak ada tanaman dan tak ada air. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun, Khalid berkata dalam hati, "Sungguh ini sebuah mimpi yang baik." Khalid keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan kedua matanya. Ia mencari seseorang yang bisa menemaninya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah. Khalid berkata pada Safwan, "Wahai Abu Wahab, tidakkah engkau memperhatikan kondisi kita? Kita ibarat gigi geraham, sementara Muhammad telah menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Kalau kita datang menemui Muhammad lalu kita ikuti langkahnya, niscaya kemuliaan Muhammad juga kemuliaan kita." Safwan bin Umayyah sangat enggan menerima ajakan Khalid. Ia berkata, "Andaikan tak ada lagi yang tersisa selain diriku sendiri, sungguh aku tak akan pernah mengikutinya selama-lamanya." Akhirnya Khalid bin Walid meninggalkan Safwan bin Umayyah. Ia berkata dalam hati, "Orang ini saudara dan bapaknya terbunuh di perang Badar." Kemudian Khalid berjumpa dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid berkata kepada Ikrimah seperti yang dikatakannya kepada Safwan bin Umayyah. Jawaban yang diberikan Ikrimah juga sama dengan jawaban Safwan bin Umayyah. Lalu, Khalid kembali ke rumahnya dan mempersiapkan kudanya. Ia mulai melangkah. Tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman bin Talha yang merupakan sahabat dekatnya. Ia menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Utsman menerima ajakannya. Akhirnya keduanya pergi dengan tujuan yang sama. Di jalan mereka bertemu dengan Amr bin As. Amr berkata pada keduanya, "Marhaban, marhaban bika," balas keduanya. "Mau kemana kalian?" tanya Amr. "Apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu begini?" Keduanya kembali bertanya. "Kalau kalian, apa yang menyebabkan kalian keluar?" Lalu Amr membalas bertanya. Lalu Khalid dan sahabatnya berkata, "Untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad." "Itulah yang membuat aku datang ke sini," timpal Amr sambil tersenyum. Mereka berangkat sampai tiba di Madinah. Di jalan sebelum bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bertemu dengan saudaranya Al-Walid. Al-Walid berkata, "Cepatlah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui kedatanganmu dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sedang menunggu kalian." Mereka pun mempercepat langkah dan segera menemui dan masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid lebih dahulu masuk dan dia segera menyampaikan salam pada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dengan wajah berseri. Khalid segera berucap, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kemarilah." Ketika Khalid bin Walid sudah mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasanmu dalam dirimu, dan aku berharap pada kecerdasan itu. Semoga kecerdasan itu membawamu pada kebaikan." Setelah membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran. Maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu." Khalid melanjutkan, "Wahai Rasulullah, doakan aku." Rasulullah kembali bersabda, "Ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalanmu." Kemudian Utsman bin Talha dan Amr ibnu Abs pun maju dan membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sejak hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah memberi sesuatu pun kepada para sahabatnya lebih banyak dari yang diberikannya kepada Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat yang lainnya, yaitu jangan sakiti Khalid karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dihunuskan pada orang-orang kafir. Suatu kali Khalid bin Walid berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata dalam hati, aku akan sampaikan mimpi yang pernah aku alami kepada Abu Bakar. Setelah Khalid menceritakan kepada Abu Bakar mimpi yang ia alami, Abu Bakar berkata, sesungguhnya daerah yang hijau luas itu adalah jalan keluar yang menjadi tempat Allah menunjukimu pada Islam. Dan sesungguhnya daerah yang sempit itu adalah masa yang engkau lalui dalam kemusyrikan. Khalid bin Walid telah masuk Islam. Ia membelakangi tuhan-tuhan nenek moyangnya dan seluruh bentuk pujian atau pujaan kaumnya. Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin lainnya, ia menyongsong dunia baru. Allah Subhanahu Wa Taala telah menakdirkannya berada di bawah panji Rasulullah dan kalimat tauhid. Pada saat pembebasan Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk masuk ke Makkah dari arah atas. Khalid dan orang-orang bersamanya masuk ke Makkah dari tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ia dihadang oleh beberapa orang kaum Quraisy. Di antara mereka ada Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Mereka menghalangi Khalid untuk masuk dan bahkan menghunuskan senjata serta melemparin dengan katapel. Khalid mengorbankan semangat sahabat-sahabatnya dan memerangi kaum Quraisy. Sebanyak 24 orang kaum Quraisy menemui ajal, sementara 2 orang kaum muslimin menemui syahadah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan pembebasan Makkah untuk Rasulnya, pembebasan Makkah untuk para sahabat dan segenap kaum muslimin. Patung Uzza terletak di daerah Nakhlah, suku Quraisy, Kinanah, dan Mudar. Sangat mengagungkannya. Orang-orang yang memelihara dan yang menjaganya adalah Bani Syaiban, yaitu yang berasal dari Bani Sulaim dan merupakan sekutu Bani Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Ketika penjaga patung Uzza yang berasal dari Bani Sulaim mendengar bahwa Khalid bin Walid sedang menuju ke sana untuk menghancurkannya, ia segera menggantungkan pedangnya di pundak patung Uzza tersebut. Kemudian ia naik ke atas bukit yang terletak di dekat sana, lalu berkata, "Wahai Uzza, siapkan dirimu. Tak ada yang lain selain dirimu yang mampu menghadang Khalid yang telah siaga. Siapkan dirimu, karena jika engkau tidak membunuh Khalid, niscaya engkau akan ditimpa dosa yang nekat dan tak berdaya." Setelah Khalid sampai di sana, ia segera menghancurkan Uzza. Setelah kembali, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang kau lihat?" Khalid menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa." Rasulullah menyuruhnya untuk kembali ke sana. Ketika Khalid sampai ke tempat itu, dari dalam ruangan tempat patung Uzza dihancurkanlah, keluarlah seorang wanita hitam yang menggunakan rambutnya sambil menaburkan tanah ke kepala dan mukanya. Khalid segera mengayun pedangnya dan berakhirlah hidup wanita itu. Khalid berkata, "Wahai Uzza, engkau dikufuri, dirimu tidak suci. Aku lihat Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid menghancurkan rumah atau ruangan tempat patung itu. Lalu ia ambil seluruh harta yang ada di sana. Setelah itu ia kembali. Ia ceritakan kepada Rasulullah semua hal yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah Uzza, dan ia tidak akan pernah disembah lagi untuk selama-lamanya." Lalu Khalid bin Walid berada pada kondisi di perang Mu'tah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan sebuah pasukan yang telah sebanyak 3.000 prajurit ke daerah Mu'tah untuk membalas dendam terhadap kematian Haris bin Umair al-Azdi radhiyallahu anhu, yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa suratnya kepada Raja Busra guna menyerunya untuk masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Zaid bin Haris untuk memimpin komando pasukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada mereka, Zaid bin Haris akan menjadi komandan. Jika ia terbunuh, maka komandan pasukan diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far juga terbunuh, maka pimpinan diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Jika Abdullah bin Rawaha juga terbunuh, maka silakan kaum muslimin memilih di antara mereka yang mereka ridhoi untuk menjadi pimpinan. Berita tentang bergeraknya pasukan muslimin sampai ke telinga musuh Heraklius, penguasa Romawi, dan segera mengumpulkan pasukannya yang bisa lebih dari 100.000 prajurit untuk mempertahankan wilayah
Hotsasina. Turut bergabung ke dalam pasukan tersebut 100.000 orang dari Badui Arab yang musyrik. Kedua pasukan bertemu di daerah Mut'ah. Peperangan sengit pun mulai berkecamuk. Sebanyak 3.000 orang menghadang serangan 200.000 orang. Kaum muslimin terjun ke dalam peperangan yang tak seimbang itu tanpa rasa getar dan tanpa rasa takut. Kaum muslimin tidak berperang dengan mengandalkan jumlah, kekuatan atau banyaknya pasukan. Mereka berperang dengan agama yang Allah telah muliakan mereka dengannya. Mereka menyongsong pintu-pintu syahadah dengan penuh sukacita dan keberanian yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala memberitahu Rasulnya semua hal yang terjadi pada para sahabat. Beliau naik ke atas mimbar. Setelah hal itu menyanjung Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda kepada para sahabat yang hadir, "Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah menentang musuh. Pertama kali panji dipegang oleh Zaid bin Haris. Ia berperang dengan gagah berani sampai akhirnya syahid. Kemudian panji diambil oleh Ja'far bin Abu Talib. Ia berperang sampai akhirnya juga syahid. Setelah itu panji diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Lalu ia berperang sampai akhirnya jatuh syahid. Terakhir panji diambil oleh pedang di antara pedang-pedang Allah, Khalid bin Walid. Maka Allah menenangkan kaum muslimin di bawah komandonya. Setelah syahidnya 3 orang komandan kaum muslimin tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadakan wajahnya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka menangkanlah ia." Sejak hari itu Khalid bin Walid dijuluki dengan Syaifullah atau pedang Allah. Kejeniusan Khalid bin Walid secara militer tampak sangat jelas di perang Mut'ah. Setelah gugurnya 3 orang komandan sebelumnya, mulanya panji diambil oleh Sabit bin Aqram radhiyallahu anhu. Panji itu dipegangnya dengan tangan kanannya dan diangkatnya tinggi-tinggi di tengah-tengah kaum pasukan muslimin agar barisan kaum muslimin tidak kocar-kacir. Belum beberapa saat Sabit bin Aqram memegang panji itu, ia segera berlari menuju Khalid bin Walid dan berkata kepadanya, "Ambillah panji ini, wahai Abu Sulaiman," dengan penuh adab dan rendah hati. Khalid berkata, Tidak, aku tak akan memegang panji itu. Engkau yang berhak memegangnya karena Anda lebih tua dan ikut dalam perang Badar." Sabit bin Aqram berkata, "Ambillah karena engkau yang lebih berpengalaman dariku dalam berperang. Demi Allah, aku tidak mengambil panji ini kecuali untuk menyerahkannya kepadamu." Kemudian Sabit bin Aqram berteriak kepada seluruh pasukan, "Apakah kalian ridho dengan kepemimpinan Khalid?" Mereka serentak menjawab, "Iya." Khalid segera mengambil panji dengan tangan kanannya dan membawanya ke depan barisan. Ia berperang dengan sangat berani, tidak pernah terlihat orang seberani dirinya. Sampai ada 9 pedangnya patah di tangan dan tidak ada seorang pun yang tidak ada luka kecuali luka bagian kanannya. Dengan pasukan yang terbatas itu, sepanjang siang hari pertama peperangan, ia berhasil bertahan di hadapan lautan pasukan Romawi yang sangat besar. Khalid bin Walid merasa perlu untuk melakukan semacam tipu muslihat perang guna menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pasukan Romawi dan kaum musyrikin lainnya, sehingga ia bisa pulang bersama pasukan muslimin tanpa dikejar oleh pasukan Romawi dan kaum musyrikin. Ia sangat menyadari bahwa untuk bisa lolos dari cengkraman mereka sangat sulit. Seandainya pasukan muslimin terlihat hari musuh akan mengejar, Saifullah mulai memandangi medan perang yang luas itu dengan kedua matanya yang tajam seperti mata elang. Ia berpikir keras mencari cara melepaskan pasukan muslimin dari krisis yang ada di hadapannya. Disinilah Khalid menampakkan kejeniusannya, kemahirannya, kecerdasannya dalam kondisi yang sangat sulit. Pada pagi hari kedua, Khalid mengubah posisi pasukan dan menyusun strategi dari awal. Pasukan yang semula di barisan depan letaknya di barisan belakang, dan pasukan di sayap kanan ditempatkan di sayap kiri, dan begitu juga sebaliknya. Ketika pasukan musuh melihat hal itu, mereka seakan-akan tak terkalahkan oleh pasukan baru ini. Mereka mengatakan sesamanya, bantuan telah datang pada mereka. Akhirnya mereka mulai merasa gentar. Setelah kedua pasukan bertemu dan saling menguji kekuatan lawan beberapa saat, Khalid mulai mundur bersama beberapa pasukan sedikit demi sedikit dengan tetap menjaga komposisi pasukan barisan. Pasukan Romawi dan kaum musyrikin tidak berani mengikuti kaum muslimin karena mereka mengira bahwa kaum muslimin sedang menipu mereka dan berusaha melakukan muslihat untuk menjebak mereka ke padang pasir tak bertepi. Begitulah akhirnya pasukan musuh kembali ke negeri mereka dan tidak mengejar pasukan muslimin. Di bawah komando Khalid bin Walid, kaum muslimin berhasil meninggalkan medan perang dalam keadaan selamat sampai kembali ke Madinah. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengirim Khalid bin Walid memimpin 420 prajurit menemui Ukaidir bin Abdullah Malik dari suku Kindah, sebuah suku yang berada di Yaman. Ia adalah seorang raja Nasrani di daerah Daumat Jandal. Sebelum bergerak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar baik kepada Khalid bahwa ia akan menyerang si raja yang dalam keadaan lengah dan Khalid akan bisa menangkapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya engkau akan mendapatinya sedang memburu sapi. Khalid berangkat memimpin Syariah ya menuju Daumat Jandal. Sampai ia tiba di perbatasan daerah itu, ia sudah bisa melihat dengan jelas keadaan di dalam daerah tersebut. Waidir bin Abdul Malik adalah seorang yang sangat gemar berburu sapi. Pada malam itu, ketika ia berada di beranda istananya bersama istrinya, tiba-tiba ada beberapa ekor sapi yang mendorong pintu benteng dengan tanduknya. Istri memandang dari atas pintu benteng dan menyaksikan ulah-ulah sapi-sapi tersebut. Dengan heran bertanya, istrinya berkata, apakah Anda pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Waidir bin Abdul Malik menjawab, belum, demi Tuhan. Lalu siapa yang membiarkan sapi-sapi tersebut lepas? Tanya istrinya lagi. Lalu Ukaidir menjawab, tak ada seorang pun. Ukaidir bin Abdullah Malik memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan kudanya. Kemudian ia bersama beberapa orang keluarganya termasuk saudaranya Hasan keluar untuk memburu sapi-sapi itu. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia segera mengejar mereka. Akhirnya ia dapat menawan Ukaidir bin Abdul Malik sementara saudaranya Hasan tewas. Ukaidir bin Malik jubah dari sutra yang ditenun dengan emasnya. Para sahabat sangat takjub melihat jubah tersebut. Akan tetapi Khalid adalah seseorang yang tidak tertarik pada kesenangan dan perhiasan duniawi. Sedikit pun ia tidak bergerak untuk menyimpan jubah mewah tersebut. Ia bahkan langsung mengajukan jubah itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia sampai ke Madinah. Setelah Khalid bin Walid datang membawa Ukaidir bin Abdul Malik menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin keselamatannya dan mengadakan perjanjian damai dengannya dengan syarat ia mesti membayar jizyah. Kemudian Rasulullah membebaskannya dan membiarkannya kembali ke daerahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang ke hari Tuhan setelah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan jiwanya menyempurnakan nikmatnya terhadap hamba-hambanya dan menyempurnakan agama yang telah dia ridhoi konsep hidup untuk seluruh makhluknya. Akan tetapi manusia terbagi dalam beberapa golongan. Ada mukmin berkeyakinan sempurna, ada mukmin yang imannya masih muda goyah, ada yang kafir selalu dekat, dan ada yang munafik yang terbukti kemunafikannya. Pagi bersama golongan ini tapi sore bersama golongan yang lain. Musibah besar itu datang secara tiba-tiba kepada kaum muslimin dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti angin kencang, berita yang sangat populer di seluruh pelosok jazirah Arab. Di sini kemunafikan menampakkan wujudnya. Yahudi dan Nasrani pun mulai melihat peluangnya. Ahli kebohongan baik laki-laki maupun perempuan mulai berita-berita dusta, kelompok-kelompok kaum murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat mulai mempersiapkan diri untuk melancarkan konspirasi berbahaya. Abu Bakar menerima tanggung jawab kekhilafan Fahani tersebut. Ia menyatakan sangat menolak segala bentuk basa-basi menghadapi munafik dan murtad. Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan pasukan muslimin dan pasukan secara langsung menuju suku-suku yang murtad dari Bani Abbas, Bani Murrah, dan Zubayyah. Ia menolak setiap usaha sahabat yang menghalangi niatnya atau menyerahkan komando pasukan kepada sahabat yang lain, sementara ia tetap tinggal di Madinah dalam kondisi yang sangat sulit itu. Perang pun berlangsung dengan sangat sengit. Dengan karunia Allah dan keberanian Abu Bakar, kaum muslimin memperoleh kemenangan gemilang dalam perang tersebut. Belum beberapa lama pasukan muslimin beristirahat di Madinah. Khalifah kembali memanggil mereka untuk bersiap menghadapi perang kedua. Berita tentang pemberontakan kaum murtad dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Akhirnya As-Siddiq kembali merekomendasikan untuk memimpin pasukan kedua ini secara langsung. Para sahabat terkemuka sudah tidak bisa menahan diri lagi. Mereka telah sepakat agar Khalifah tetap berada di Madinah. Melihat kesepakatan para sahabat tersebut, Khalifah akhirnya bersedia untuk tetap berada di Madinah. Kemudian ia menoleh pada Khalid bin Walid, sang pedang Allah, pahlawan Islam, panglima jenius, seorang yang tak pernah absen dari berbagai peperangan dan sangat terlatih serta berpengalaman di arena jihad. Khalifah memanggilnya dan ia segera mengabulkan panggilan tersebut.
Khalifah menyerahkan komandonya kepada pasukannya dan ia taat menerima amanah tersebut. Setelah itu, Khalifah mengumumkan hal tersebut kepada seluruh pasukan. Ia menyatakan, berangkatlah dengan nama Allah dan diiringi keberkahannya. Pasukan atau pemimpin kalian adalah Khalid bin Walid, maka dengar arahannya dan patuhlah pada dia. Setelah itu, Abu Bakar minta bicara empat mata dengan Khalid. Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamba Allah dan saudara suatu yang paling baik adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang Allah yang Allah hunuskan kepada kaum kafir dan kaum munafikin. Kemudian ia berwasiat kepada Khalid, wahai Khalid, kepada engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah dan mengutamakan Allah dari apa saja, serta berjihad di jalannya. Sebagaimana engkau melihat, aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin terhadap kaum muhajirin dan ansar, yang termasuk ahli Badar, atau orang-orang ikut ambil bagian dalam perang Badar. Khalid bin Walid membawa pasukannya dari satu peperangan ke peperangan yang lainnya, dan dari satu kemenangan pada kemenangan yang lainnya, sampai pada peperangan yang sangat menentukan, yaitu perang Yamamah. Di Yamamah, Bani Hanifah beserta suku-suku lain yang bergabung dengan mereka telah mempersiapkan pasukan murtad yang paling berbahaya yang dikomandi oleh Musailamah Al-Kadzab. Baru saja Musailamah mendengar bahwa Khalid bin Walid bersama pasukannya sedang menuju padanya. Ia segera mempersiapkan barisan pasukannya dan benar-benar menjadi bahaya yang hakiki serta musuh yang menakutkan bagi kaum muslimin. Khalid bin Walid berhenti di daerah berpasir di perbatasan Yamamah. Musailamah datang dengan penuh tongkak dan sombong. Jumlah pasukannya sangat banyak dan panjang seolah-olah barisan itu tak berujung. Khalid menyerahkan bendera dan panji pada masing-masing komando sayap pasukan. Kedua pasukan pun bertemu, dimulailah peperangan yang sangat menegangkan. Berturut-turut syuhada muslimin berguguran. Khalid menyadari keunggulan musuh dari segi jumlah, tetapi dengan pandangan yang dalam dan cerdas, ia menangkap satu titik kelemahan dalam pasukannya, yaitu kebanyakan mereka adalah Arab Badui yang baru masuk Islam. Kemudian kaum Khalid menyeru, wahai kaum Ansar. Kaum Ansar datang ke satu demi satu. Kemudian dia menyuruh lagi, wahai kaum muhajirin. Kaum muhajirin pun berkumpul di sekitarnya. Lalu ia ulang kembali formasi pasukannya di medan perang. Yang tempatkan pasukan dari Arab Badui di bagian belakang. Kemudian dia menyuruh, jagalah jarak dari yang lainnya. Hari ini kita akan melihat ketangguhan masing-masing kelompok. Mereka mengambil jarak satu sama lain. Kaum muhajirin berada di bawah satu panji dan kaum Ansar juga berada di bawah satu panji. Dalam hitungan menit saja arah peperangan berubah. Sekarang pasukan Musailamah yang jatuh berguguran bagaikan laron yang berjatuhan. Arena perang dipenuhi jasad pasukan Musailamah sampai akhirnya sendiri binasa. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemenangan pada kaum muslimin dan memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat, Abu Bakar As-Siddiq menyadari bahwa bahaya besar yang selalu mengancam daulah Islam yang berada di perbatasan wilayah muslimin, yaitu Persia di Irak dan Romawi di daerah Syam. Oleh karena itu, As-Siddiq segera memerintahkan Saifullah Khalid bin Walid untuk berangkat bersama pasukannya menuju Irak. Sang pejuang Islam pun berangkat ke Irak. Ia mulai dengan operasi mengirim surat kepada seluruh gubernur bawahannya Kisra dan wakil-wakilnya di berbagai kota dan pelosok daerah Irak. Ia ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam Islam. Jika tidak mau, mereka mesti membayar jizyah atau pilihan terakhir itu perang. Mata-mata yang disebarkannya di berbagai tempat melaporkan tentang jumlah pasukan yang sangat banyak yang telah disiapkan oleh pemimpin Persia di Irak. Pedang Allah yang terhunus tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia segera mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan kebatilan dan seolah-olah bumi dilipatkan untuknya secara sangat menakjubkan. Dari pertempuran Zat as-Salasil dan terbunuhnya Hurmuz, seorang panglima pasukan Persia di tangan Khalid bin Walid menuju pertempuran Al-Mazar. Lalu pertempuran Al-Walijah, pertempuran Lais, pertempuran Mughishiyah, kemudian penaklukan Al-Hirah, ibu kota Persia di Irak. Lalu pertempuran Al-Anbar, pertempuran Ain at-Tamar, lalu menaklukkan Daumat Jandal, di mana rajanya melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian pertempuran Hanafis, pertempuran Al-Hashid, pertempuran Al-Mudayyah, dan pertempuran Al-Firat. Setiap Saifullah atau Khalid bin Walid meraih satu kemenangan yang membanggakan seluruh kaum muslimin. Ia segera disambut oleh kemenangan lain yang lebih besar dan lebih hebat. Belum sempat Persia bangun dari sebuah kekalahan telak, mereka kembali menderita kekalahan yang jauh lebih telak dan menyakitkan di hadapan para pahlawan Islam yang tak terkalahkan. Khalid bin Walid mengirim kabar gembira dan 1/5 dari harta rampasan perang kepada Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq sangat gembira mendapat kabar tersebut. Lalu ia berkhutbah di depan para sahabat sambil memuji dan mengakui kejeniusan Khalid bin Walid dalam strategi perang yang luar biasa. Dan As-Siddiq lebih tahu dengan tokoh-tokoh yang telah ditunjuknya. Ia berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy, sesungguhnya singa Allah telah mengalahkan singa-singa yang sesungguhnya." Lalu ia merobek-robek dagingnya, takkan ada lagi wanita yang mampu melahirkan sosok seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menjadikan Hirah sebagai markas pangkalan militer utama di Irak. Dari sana ia mulai bergerak jika ingin terjun ke sebuah peperangan, dan ke sana ia akan kembali jika situasi sudah tenang. Setelah selesai dari pertempuran Firat dan daerah-daerah perbatasan Syam sudah ditaklukkan, ia menginstruksikan pasukannya untuk kembali ke Hirah. Ia memerintahkan Asim bin Amru untuk mengomandokan barisan depan pasukan dan Syajarah Ibnul Azah untuk mengomandokan barisan bagian belakang. Khalid sendiri berjalan di bagian belakang pasukan. Pasukan mulai bergerak dengan membawa segala peralatan dan perangkat perang yang berat-berat. Di sini Khalid melakukan sebuah petualangan yang sangat berbahaya. Dengan beberapa orang yang dekatnya, ia pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Ia pergi ke Mekah dengan melewati jalan yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Ia melewati padang pasir yang sangat sulit dan melalui jalan yang sangat berbahaya. Akhirnya ia sampai di Mekah dan berhasil melaksanakan ibadah haji tahun itu. Setelah itu, ia akan segera kembali ke dalam barisan pasukan. Sebelum mereka sampai di Hirah, tak ada yang menyadari petualangan dan ibadah haji yang dilakukan oleh Khalid selain beberapa orang yang ikut bersamanya. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan yang sangat banyak untuk menaklukkan kota Romawi. Ia telah memilih sahabat-sahabat terbaik untuk memimpin pasukan-pasukan tersebut. Di antaranya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, Amr bin As radhiyallahu anhu, Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dan Syurabil bin Hasan radhiyallahu anhu. Ketika berita tentang pasukan kaum muslimin sampai ke telinga Heraklius, penguasa Romawi, ia menyarankan kepada para menteri dan panglima-panglimanya untuk berdamai dengan kaum muslimin dan tidak berperang. Tapi para menteri dan panglimanya tidak mau menerima saran itu. Mereka bersikeras untuk tetap berperang. Mereka lalu menghimpun pasukan yang jumlahnya mencapai 240.000 prajurit. Pasukan Romawi berhenti di sebuah lembah dan berkemah di pinggiran lembah tersebut. Mereka menjadikan lembah itu sebagai parit yang membatasi mereka dengan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin mengepung mereka selama 3 bulan. Kedua pasukan sama-sama tidak bisa saling menyerang. Ketika pengepungan tersebut cukup lama dan cukup berat bagi kaum muslimin, mereka mengirim surat kepada Khalifah untuk mengabarkan jumlah pasukan Romawi yang sangat banyak dan meminta bantuan pada Khalifah. Setelah As-Siddiq membaca surat dari para komandan tersebut, segera terlintas dalam pikirannya nama seorang pemuka kaum murtad penakluk Irak dan membersihkannya dari Persia. Pedang Allah yang selalu terhunus dan pahlawan yang tak terkalahkan yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Wajah Khalifah segera bersinar. Ia berkata dalam hati, "Khalid yang cocok untuk tugas ini. Demi Allah, aku akan membuat bangsa Romawi melupakan bisikan-bisikan setan dengan kedatangan Khalid bin Walid." As-Siddiq menulis surat kepada Khalid bin Walid. Dalam surat itu ia menyayangkan petualangan Khalid yang berbahaya, tapi sekaligus memberi selamat atas kemenangannya. Khalifah juga mengingatkan dan memberinya nasihat, lalu memotivasinya untuk membantu saudara-saudaranya, para komandan perang di Syam, dan menyempurnakan nikmat Allah terhadapnya dengan menaklukkan Syam sebagaimana ia telah menaklukkan kota Irak, serta dengan menghancurkan kekuatan Romawi sebagaimana ia telah menghancurkan kekuatan Persia. Khalifah menulis kepadanya, "Berangkatlah sampai engkau berjumpa dengan pasukan kaum muslimin di Yarmuk, karena sesungguhnya mereka sekarang dalam keadaan sedih dan gelisah. Tapi jangan lakukan lagi apa yang telah engkau lakukan, karena sesungguhnya dengan pertolongan Allah tak seorang pun yang dapat membuat pasukan gelisah seperti halnya dirimu, dan tak seorang pun yang dapat menghilangkan kecemasan dari pasukan selain dirimu. Semoga niat yang baik dan kemenangan selalu menyertaimu, wahai Abu Sulaiman."
Maka sempurnakanlah perjuangan dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu. Jangan sampai kesombongan merasuki dirimu yang akan membuatmu rugi dan hina. Jauhi dirimu dari menyebut-nyebut amal, karena hanya Allah yang berhak menyebut-nyebut karunia-Nya dan Dialah yang berhak memberikan balasan. Khalifah melanjutkan, berangkatlah sampai engkau tiba di Syam. Di sana engkau akan bertemu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bersama pasukannya. Apabila engkau berjumpa dengan mereka, maka engkaulah yang memimpin seluruh pasukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid menaati perintah Abu Bakar Asy-Siddiq. Ia menaklukkan wilayah Irak kepada Mutsannah bin Haritsah. Bersama pasukannya, ia bergerak menuju posisi pasukan muslimin di wilayah Syam. Sebelumnya, ia telah mengobarkan semangat dan mengokohkan iman seluruh pasukannya. Ia berkata, jangan sampai semangat juang kalian berbeda, dan jangan sampai keyakinan kalian lemah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu datang sesuai dengan niat yang terhujam dan pahala yang akan diberikan sesuai dengan tingkat keikhlasan. Sesungguhnya seorang muslimin tidak sepantasnya membanggakan sesuatu yang dia lakukan, karena itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata itu telah memberikan pengaruh yang besar dalam jiwa kaum muslimin sebagaimana yang diharapkan oleh Khalid bin Walid. Dengan semangat luar biasa, mereka melintasi padang pasir yang sangat gersang. Khalid sendiri semakin bertambah keyakinan dan semangatnya saat menyaksikan semangat pasukannya dalam berkorban. Ia berpikir tentang kondisi kaum muslimin yang sedang terdesak oleh pasukan Romawi yang berjumlah lebih besar dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Ia juga berpikir tentang Amin al-Ummah atau orang kepercayaan umat, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang sedang memimpin pasukan Islam di sana. Khalid berpendapat untuk memberitahu mereka tentang datangnya bantuan yang akan memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa pasukan muslimin yang berada di Syam. Ia juga berpikir setelah Khalifah mengamanahkannya kepada komando umum pasukannya dan mengutusnya untuk membawahi komandan-komandan pasukan di Syam untuk menyampaikan kepada Abu Ubaidah bahwa ia sangat menyadari dan mengakui posisinya dan derajatnya di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Khalid mengirim 2 pucuk surat. Satunya ia kirim untuk seluruh pasukan kaum muslimin di Syam yang berbunyi, Amma ba'du. Sesungguhnya surat Khalifah telah sampai kepadaku dan menyuruhku untuk bergerak menuju kalian, dan aku sudah siaga serta akan segera sampai. Jika sudah kalian tangkap bayang-bayang kudaku, maka bergembiralah untuk menyempurnakan janji Allah dan pahala yang besar dari sisinya. Semoga Allah menjaga kita semua dengan keyakinan yang kuat dan membalas kita dengan pahala mujahid yang terbaik. Surat kedua ia kirim langsung secara khusus kepada Abu Ubaidah. Amma ba'du, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah untuk menurunkan kepada kita rasa aman di hari yang penuh kecemasan dan terpelihara dari segala yang buruk di dunia ini. Surat Khalifah telah datang kepada aku yang berisi perintah agar aku segera bergerak menuju Syam dan mengomandokan seluruh pasukan. Demi Allah, aku tak pernah meminta hal itu dan tidak pula aku menginginkannya ketika aku diserahkan amanah tersebut. Maka tetaplah engkau pada posisimu saat ini. Kami tidak akan melanggar perintahmu atau menyalahimu, dan kami tidak akan memutuskan sesuatu tanpa konsultasi denganmu kalau engkaulah pemimpin kaum muslimin. Kami tidak akan memungkiri kemuliaan dan kelebihanmu, dan kami tidak akan mengabaikan pendapatmu. Semoga Allah menyempurnakan niat kita semua dengan lebih baik dan memelihara kita dari terjerumus ke dalam neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah membaca surat dari Khalid, beliau berkata, semoga Allah memberkahi pendapat dan keputusan Khalifah dan semoga Allah memuliakan Khalid. Kemudian ia melanjutkan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Ia adalah pemuda terbaik dalam sebuah keluarga. Seluruh pasukan muslimin berkumpul setelah komando dipegang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berpidato di depan mereka. Sesungguhnya ini adalah satu hari di antara hari-hari Allah, tidak sepantasnya ada kesombongan dan kezaliman. Ikhlaskan niat jihad kalian dan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kalian. Setelah itu, sang pahlawan yang tak terkalahkan ini memegang tali kekang kudanya lalu mengangkat panji tinggi-tinggi seraya menyerukan pekikan jihad. Allahu Akbar. Bertiuplah angin syurga. Peperangan berlangsung dengan sangat sengit. Tak ada bandingnya, pasukan Romawi terjun berpeloton-peloton bagaikan gunung. Mereka menghadapi perlawanan dari kaum muslimin yang tidak mereka duga-duga sebelumnya. Pasukan muslimin memperlihatkan potret perjuangan dan pengorbanan yang sangat mencengangkan dari prajurit-prajurit yang berani mengorbankan jiwa mereka dan juga dari kekokohan semangat mereka. Pertempuran Yarmouk telah menjadi arena yang jarang ditemui bagi para fidaiyah
atau prajurit yang berani mati syahid. Kejeniusan Khalid telah mencengangkan pemimpin dan komandan-komandan pasukan Romawi. Hal itu membuat salah seorang di antara mereka bernama Jurja atau George mengundang Khalid pada salah satu masa istirahat perang. Ketika keduanya sudah bertemu, komandan pasukan itu bertanya kepada Khalid, "Wahai Khalid, jawablah dengan jujur dan jangan berbohong kepada seseorang yang merdeka. Tidak akan berbohong dan jangan pula engkau tipu aku, karena seseorang yang mulia tidak akan menipu orang yang berharap secara baik-baik. Demi Allah, apakah Allah pernah menurunkan sebuah pedang dari langit kepada nabinya, lalu diberikannya kepadamu sehingga setiap kali engkau henuskan pada suatu kaum, engkau pasti bisa mengalahkannya?" Khalid menjawab, "Tidak. Kalau demikian, kenapa engkau dijuluki pedang Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabinya pada kami, lalu ia menyeru kami, tetapi kami lari dan menjauh darinya. Kemudian sebagian dari kami mempercayai dan mengikutinya, dan sebagian lagi menjauh dan mendustakannya. Mulanya aku termasuk orang yang mendustakan, menjauh, bahkan memeranginya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kami dan memberi kami petunjuk sehingga kami mengikutinya. Kemudian beliau bersabda, engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Dia hunuskan kepada kaum musyrikin. Jawab Khalid bin Walid kepada George, engkau telah jujur, kata komandan Romawi tersebut. Lalu ia melanjutkan, wahai Khalid, beritahukanku kepada apa kalian mengajak. Khalid menjawab, kepada syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, serta membenarkan segala hal yang dibawanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian George, si komandan Romawi itu, mulai mendekati Khalid. Beliau berkata, ajarkan aku Islam. Akhirnya Jurjah atau George masuk Islam. Kemudian ia berwudu dan salat 2 rakaat kepada Allah. Hanya itu salat yang sempat ia kerjakan. Tak beberapa lama setelah itu, kedua pasukan kembali memulai perangan. Jurjah, sang komandan Romawi itu, berperang mati-matian di barisan kaum muslimin untuk mengujar syahadat sampai akhirnya ia memperolehnya. Perang berakhir dengan sangat hebat. Kaum muslimin di bawah komando Khalid bin Walid telah berhasil merebut kemenangan dari taring-taring Romawi dengan sangat mengagumkan. Khalid menyerahkan kembali kepemimpinan kepada Amin al-Ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dan naiknya Umar ibnul Khattab sebagai khalifah baru. Khalid tetap menjadi seorang tentara yang sangat jenius dan legendaris. Keikhlasannya tiada kurang dan semangatnya tak pernah melemah. Ia tak pernah kekurangan ide-ide hebat karena ia adalah pedang Allah dan seorang pejuang Islam sejati. Dan tibalah saatnya sang pahlawan untuk istirahat. Bumi tak pernah menyaksikan sosok sepertinya yang membuat seorang musuh tak bisa tenang. Tibalah saatnya bagi tubuhnya yang letih untuk beristirahat. Dialah yang disifati oleh sahabat dan musuhnya sebagai seseorang yang tak pernah tidur dan tidak membiarkan orang lain tertidur. Tentu baginya, andaikan disuruh memilih, tentu ia akan memilih agar usianya dipanjangkan oleh Allah beberapa tahun lagi untuk meneruskan perjuangan, menghancurkan benteng-benteng kekafiran dan kemusyrikan, serta melanjutkan amal dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ajal akan menjemput Khalid bin Walid, ia menangis dengan pilu. Adalah sebuah tragedi baginya ketika hidupnya berakhir di atas kasur, sementara ia telah menghabiskan usianya di atas punggung kuda dan dibawa kilatan pedang untuk berperang bersama Rasulullah SAW, memukam pelaku-pelaku kemurtatan dan meratakan singgasana Persia di Irak dan Romawi di Syam dengan tanah. Ia berkata, aku telah merasakan ini dan itu di medan perang, dan seluruh bagian dari tubuhku terdapat bekas pukulan pedang, lemparan panah atau tusukan tombak. Tapi sekarang aku akan mati di atas kasur seperti matinya seekor unta. Tidak akan pernah tidur mata orang-orang pengecut. Kemudian ia berkata lagi, aku telah mengejar kematian di tempatnya, tapi aku tidak ditakdirkan untuk mati kecuali di atas kasurku. Tak ada satu pun amal yang lebih aku harapkan setelah kalimat la ilaha illallah selain satu malam yang aku lalui dalam keadaan siaga sementara langit mengguyurkannya hujannya sampai pagi. Kemudian pada pagi harinya kami melancarkan serangan terhadap kaum kafir. Khalid bin Walid sangat mencintai jihad fisabilillah. Ia pernah berkata, aku tidak tahu dari hari mana yang aku hendak lari. Apakah dari hari yang Allah berkehendak untuk menghadirkan syahadah kepadaku, ataukah dari hari yang Allah berkehendak untuk menghadirkannya kemuliaan kepadaku?
Ketika Abu Darda radhiyallahu anhu datang menjenguknya di akhir-akhir hidupnya, ia berwasiat kepada Abu Darda, "Sesungguhnya kuda dan senjataku sudah aku infakkan untuk digunakan demi jalan jihad fisabilillah, sementara rumahku di Madinah untuk disedekahkan, dan aku sudah meminta Umar bin Ibnu Khattab sebagai saksinya. Dialah sebaik-baik penolong terhadap Islam, dan aku sudah limpahkan wasiat dan pelaksanaannya kepada Umar." Ketika hal itu sampai kepada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Sulaiman. Apa yang di sisi Allah lebih baik baginya dari apa yang ada padanya. Ia telah wafat dalam keadaan bahagia. Ia telah hidup dalam keadaan terpuji. Akan tetapi aku lihat masa-masa tidak akan berhenti." Umar Ibnu Khattab ikut mengantarkan jenazahnya. Ibu Khalid bin Walid menendangkan beberapa bait syair yang berisi kelebihan-kelebihan Khalid. Ia berkata, "Engkau lebih baik dari sejuta kaum ketika para tokoh banyak tersalah. Pemberani, engkau lebih berani dari singa. Laki-laki kuat mempertahankan diri dari anak-anak singa. Dermawan, engkau lebih dermawan dari hujan yang mengguyur mengenangi lembah-lembah." Mendengar itu, Umar Ibnu Khattab berkata, "Demi Allah, engkau benar. Sesungguhnya ia memang demikian adanya." Lalu dikuburlah jenazah Khalid bin Walid, dan membuat seluruh umat muslim pada saat itu bersedih, termasuk Umar bin Khattab. Allahu a'lam bishawab.